Yesus hanya untuk Bani Israel. Lagi-lagi tentunya kita sudah sering mendengar tentang tuduhan dari kaum muslim yang menyatakan bahwa Yesus hanya diutus untuk Bani Israel. Sudah seperti biasanya di mana kaum muslim hanya mencomot ayat-ayat Alkitab tanpa mengerti atau membaca konteksnya, apalagi mengerti doktrin secara keseluruhan. Adapun tuduhan tersebut didasarkan pada ayat di bawah ini. Matius 15 ayat 24, jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Sebelum kita membahas lebih jauh tentang ayat tersebut di atas, saya akan memberikan suatu gambaran tentang peran Yesus sebagai pribadi kedua Allah. Kedatangan Yesus ke dunia ini bukan untuk menjadi Tuhan, karena Dia sudah Tuhan semenjak awal. Namun untuk menjadi manusia sejati, yang bisa sedih, takut, marah dan sebagainya, namun sempurna, tidak berdosa, sehingga bisa mati di salib untuk menebus dosa manusia. Dan perlu diingat bahwa kedatangan Yesus ke dunia ini bukan untuk menghapuskan hukum Taurat. Namun kedatangannya ke dunia ini adalah untuk menggenapinya. Bagaimana cara menggenapinya? Yaitu dengan cara menjalankan semua yang diperintahkan atau diminta oleh hukum Taurat tanpa cacat atau salah. Dan dengan demikian telah membuat dirinya tidak berdosa. Bila kedatangannya ke dalam dunia ini untuk menjadi Tuhan, maka itu berarti Tuhan tidak adil. Karena tentunya akan mudah bagi Tuhan untuk memenuhi semua yang diminta oleh hukum Taurat. Namun karena kedatangannya sebagai manusia, maka tidak ada seorang pun yang dapat berkata kalau Tuhan tidak adil. Yesus adalah satu-satunya manusia yang dapat memenuhi semua yang diminta oleh hukum Taurat. Hukum Taurat itu sendiri diberikan oleh Tuhan Allah kepada bangsa Israel, sehingga tentunya dengan sendirinya kedatangan Yesus difokuskan kepada bangsa Israel itu sendiri. Kalau kedatangannya difokuskan kepada bangsa lain, tentunya bangsa lain tersebut akan kebingungan karena mereka tidak mengerti apa yang diminta oleh hukum Taurat. Namun yang menjadi pertanyaan sekarang, apakah memang benar kalau Yesus hanya diutus untuk bangsa Israel semata dan bagaimana dengan bangsa-bangsa lainnya? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka selain kita harus mengerti tujuan kedatangan Yesus ke dunia, seperti yang sudah dijabarkan sebelumnya, kita juga perlu melihat konteks dari ayat tersebut di atas. Berikut ayat-ayat lengkap dalam Matius 15 ayat 21-28, ayat paralelnya Markus 7 ayat 24-30. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki."
Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Konteks ayat ini tentang seorang perempuan Kanaan yang datang memohon kepada Yesus untuk kesembuhan anaknya yang sedang kerasukan setan. Perempuan ini berbangsa Siro-Fenesia yang berbahasa Yunani dan tinggal di daerah Kanaan. Jelas dia bukan bangsa Israel. Saat dia berteriak-teriak untuk memohon kesembuhan anaknya, Yesus menjawabnya dengan kalimat, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Namun perempuan itu tetap memohon kesembuhan anaknya. Yesus kemudian menjawabnya kembali dengan kalimat metafora tentang roti yang diperuntukkan untuk anak-anak dan tidak patut diambil untuk diberikan kepada anjing. Namun perempuan itu menjawab Yesus dengan mengatakan anjing itu makan dari remah-remah yang jatuh dari meja. Penggunaan kalimat metafora tentang roti ini menjadi kunci untuk memahami ayat 24. Kata anak-anak merujuk pada bangsa Israel dan kata anjing merujuk pada bangsa di luar Israel, Gentiles, sedangkan kata roti pada keselamatan. Mari kita cermati perkataan Yesus tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Ini bisa diartikan bahwa keselamatan dan kasih karunia dari Yesus diperuntukkan bagi bangsa Israel dan tidak patut keselamatan itu dipindahkan atau diambil untuk bangsa lain. Namun bukan berarti bangsa lain tidak bisa mendapatkan keselamatan, tetapi yang dimaksud di sini bahwa bangsa Israel haruslah yang pertama mendapat keselamatan, bukannya bangsa lain. Poin kunci terdapat pada ayat paralel dalam kitab Markus 7 ayat 27 yang tertulis, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu." Ini menunjukkan bahwa roti itu diprioritaskan diberikan kepada anak-anak itu dulu sampai kenyang, dan nanti ada saatnya setelah anak-anak kenyang, roti diberikan kepada anjing. Ini berarti bangsa Israel yang pertama menerima keselamatan, selanjutnya keselamatan akan diberikan kepada bangsa lain. Selama pelayanannya, Yesus fokus melayani bangsa Israel dan hal ini juga diingatkan kepada murid-muridnya saat pengutusan pertama agar tidak menyimpang ke bangsa lain. Matius 10 ayat 5 dan 6. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Kita juga bisa melihat bagaimana Yesus berinteraksi dengan bangsa lain, bahkan memberikan mujizat kesembuhan kepada mereka. Selain dari kisah perempuan Kanaan sebelumnya, berikut ini adalah kisah tentang seorang perwira Romawi. Matius 8 ayat 5-10. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi, dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang, ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel."
pada waktu itu belum saatnya untuk keselamatan disampaikan kepada bangsa lain atau diilustrasikan bahwa roti masih diberikan untuk anak-anak. Namun perempuan Kanaan dan perwira Romawi ini mendapat pengecualian karena iman mereka sehingga mereka mendapat kasih karunia keselamatan dari Yesus. Ini kemungkinan besar makna dari remah-remah roti yang jatuh dari meja. Roti atau keselamatan, kasih karunia belum saatnya diberikan namun mereka masih bisa mendapatkan remah-remahnya. Keselamatan itu nanti dinyatakan kepada bangsa-bangsa lain setelah Yesus selesai menyampaikan pemberitaan Injil kepada bangsa Israel atau setelah kematian, kebangkitannya. Namun setelah anak-anaknya tersebut kenyang, di mana pelayanan Yesus di dunia ini sudah selesai dengan kematiannya di kayu salib dan disertai dengan kebangkitannya pada hari yang ketiga. Yesus memerintahkan para murid-murid agar menyampaikan Injil kepada semua bangsa dan hal ini dicatat dalam Injil Matius, Markus dan Lukas serta kitab Kisah Para Rasul. Matius 28 ayat 19 Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Markus 16 ayat 15 Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Lukas 24 ayat 47, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dalam Injil Yohanes, kita menemukan pengajaran Yesus tentang keselamatan bagi bangsa-bangsa lain. Yohanes 10 ayat 14-16. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain, yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga dan mereka akan mendengarkan suaraku dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Yesus mengajarkan tentang dirinya sebagai gembala dan bangsa Israel sebagai domba-dombanya. Namun ada sebuah frase penting pada ayat 16 yaitu, domba-domba lain, yang menurut berbagai buku komentari diartikan sebagai bangsa non-Israel, Gentiles. Hal ini membantah anggapan bahwa keselamatan dari Yesus bukan untuk bangsa-bangsa lain selain bangsa Israel. Karena bangsa-bangsa lain juga adalah domba-domba dari Yesus Sang Gembala Agung. Yohanes 1 ayat 29 Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah, yang menghapus dosa dunia. Dalam kitab Yesaya, disebutkan tentang Sang Mesias akan menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Yesaya 49 ayat 6 Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Sang Mesias tidak hanya untuk suku-suku Yakub atau bangsa Israel namun Sang Mesias akan menjadi terang bagi bangsa-bangsa lainnya. Yesaya 42 ayat 1 Lihat itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Yesaya 42 ayat 6 Aku ini Tuhan,
telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa.